Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Voleta Syifa Nafisa dengan NIM 811424035. Saya dari kelas C, jurusan Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Gorontalo. Geostrategi Indonesia tidak bisa dilepaskan dari ideologi Pancasila. Berdasarkan bukan hanya dasar negara, melainkan panduan fundamental dalam merumuskan kebijakan luar negeri dan pertahanan. Dalam konteks geostrategi, Pancasila menekankan prinsip bebas aktif yang berarti Indonesia tidak memihak pada blok kekuatan manapun, namun tetap aktif dalam menciptakan perdamaian dunia. Berikut ada kekuatan geostrategis Pancasila. Yang pertama, ada ideologi Pancasila sebagai perekat bangsa. Pancasila mampu menyatukan beragam suku, agama, dan budaya di Indonesia yang mencegah fragmentasi internal yang dapat dieksploitasi pihak asing. Yang kedua, ada posisi geografis yang strategis. Indonesia berada di persimpangan dua samudra Hindia dan Pasifik dan dua benua Asia dan Australia. Ini memberikan keuntungan maritim yang signifikan dan kontrol atas jalur pelayaran vital di dunia. Yang ketiga, ada kekayaan sumber daya alam. Indonesia memiliki cadangan energi, mineral, dan maritim yang melimpah, yang menjadikannya negara yang menarik bagi kekuatan global. Yang keempat, ada demografi yang besar dan potensial. Jumlah penduduk yang besar merupakan aset demografi dan pasar internal yang kuat, serta potensi sumber daya manusia untuk pembangunan dan pertahanan. Dan yang terakhir, yang kelima, diplomasi bebas aktif. Prinsip bebas aktif Pancasila memungkinkan Indonesia untuk menjalin hubungan baik dengan berbagai negara tanpa terikat aliansi militer. Berikutnya ada kelemahan. Yang pertama, ada penerapan Pancasila yang belum optimal. Meskipun Pancasila diakui secara luas, implementasi nilai-nilai luhurnya dalam berbangsa dan bernegara masih menghadapi tantangan. Yang kedua, ada ketimpangan pembangunan dan kesenjangan sosial. Disparitas ekonomi dan sosial antar wilayah atau kelompok masyarakat dapat menimbulkan potensi konflik internal dan kerentanan terhadap pengaruh ideologi transnasional yang bertentangan dengan Pancasila. Yang ketiga, ketergantungan ekonomi pada pihak asing. Ketergantungan yang berlebihan pada investasi atau pasar ekspor negara tertentu dapat mengurangi otonomi Indonesia dalam merumuskan kebijakan luar negeri yang sesuai dengan kepentingan nasional dan Pancasila. Yang keempat, ada kualitas sumber daya manusia yang bervariasi. Meskipun demografi besar, kualitas sumber daya manusia di beberapa sektor masih memerlukan peningkatan untuk mengoptimalkan potensi nasional dalam menghadapi persaingan global. Geostrategi politik Indonesia adalah cara negara ini menggunakan letak geografisnya untuk mencapai tujuan politik nasional, baik di dalam maupun luar negeri. Intinya adalah ketahanan nasional secara politik luar negeri bebas aktif. Secara politik, posisi Kepulauan Indonesia di persimpangan dua samudra memberikan pengaruh besar dalam perdagangan dan komunikasi maritim global. Di dalam negeri, geostrategi menuntut pengelolaan keragaman dan pembangunan merata untuk menjaga stabilitas politik dan persatuan. Dalam hubungan luar negeri, bebas aktif ini berarti Indonesia tidak memihak blok manapun, namun aktif berpartisipasi dalam upaya perdamaian dan keadilan dunia, menjalinkan kemitraan luas, dan tantangannya adalah persaingan kekuatan besar di kawasan penetrasi ideologi asing yang memerlukan tata kelola pemerintah yang kuat dan konsisten. Singkatnya, geostrategi politik Indonesia adalah bagaimana negara ini memanfaatkan letak geografisnya yang unik untuk menjamin keamanan, kesejahteraan, dan kedaulatan melalui stabilitas politik domestik dan diplomasi proaktif. Dalam geostrategi ekonomi di Indonesia ada pengangguran, kemiskinan, pendapatan asli daerah. Yang pertama ada pengangguran. Pengangguran adalah tantangan utama yang terkait erat dengan geografi. Tingginya angka pengangguran terutama di daerah terpencil mengancam stabilitas. Solusi strategisnya yaitu konektivitas dan pemerataan pembangunan melalui peningkatan infrastruktur untuk menghubungkan daerah dan menciptakan lapangan kerja. Pengembangan sektor ekonomi sesuai potensi geografis daerah seperti maritim di pesisir, pertanian di pedalaman juga krusial.
Terakhir, peningkatan kualitas sumber daya manusia di seluruh wilayah melalui pelatihan relevan akan membantu mengisi peluang kerja yang ada. Yang berikutnya ada geostrategis ekonomi Indonesia. Kemiskinan seringkali terkait dengan lokasi geografis terpencil dan akses terbatas. Ini menciptakan kesenjangan pembangunan antar wilayah menjadikan ancaman geostrategis. Penanganan kemiskinan secara geostrategis berarti pemerataan pembangunan berbasis potensial lokal seperti perkembangan perikanan di pesisir atau pertanian di pedalaman. Pembangunan infrastruktur konektivitas esensial ini untuk membuka isolasi daerah miskin dan meningkatkan akses pasar. Pemberdayaan masyarakat lokal juga penting untuk memanfaatkan potensial lingkungan mereka. Yang berikutnya ada dalam geostrategi ekonomi Indonesia, yaitu pendapatan asli daerah. Sangat penting karena mencerminkan kemandirian ekonomi wilayah. PAD yang kuat memungkinkan daerah membiayai pembangunan dan layanan publik sendiri, mengurangi ketergantungan pada pusat. Secara geostrategis, perbedaan PAD antar daerah sering karena perbedaan geografis, bisa jadi ancaman jika memicu kesenjangan. Solusinya adalah optimalisasi potensi ekonomi lokal, misalnya pariwisata bahari di pesisir dan hilirisasi tambang. Peningkatan konektivitas infrastrukturnya juga krusial untuk menaikkan PAD karena mempermudah akses pasar dan investasi. Yang terakhir, tata kelola pemerintahan yang baik di daerah adalah fondasi agar PAD bisa dimaksimalkan karena untuk kemajuan. Geostrategi dalam konteks sosial budaya yang pertama ada radikalisme. Pemerataan pembangunan untuk mengurangi kesenjangan yang bisa dieksploitasi. Yang kedua, penguatan nilai-nilai Pancasila dan moderasi beragama melalui edukasi di seluruh lapisan masyarakat. Yang ketiga, ada peningkatan pengawasan di wilayah rentan seperti perbatasan atau daerah terisolasi. Yang terakhir yaitu pemberdayaan komunitas lokal agar masyarakat aktif menangkal radikalisme dari akar rumput. Berikutnya ada terorisme. Pemerataan pembangunan dan akses agar terorisme kehilangan daya tarik rekrutmen. Yang kedua, penguatan kohesi sosial dan moderasi beragama yang menjadikan masyarakat kebal terhadap narasi kebencian. Yang ketiga, ada peningkatan pengawasan keamanan di wilayah rawan, termasuk perbatasan pulau kecil. Yang terakhir, ada pemberdayaan komunitas lokal agar masyarakat menjadi garda terdepan dalam deteksi dini dan pencegahan. Berikutnya, ada korupsi. Yang pertama, ada peningkatan konektivitas dan transportasi digital untuk pengawasan lebih baik di seluruh wilayah. Yang kedua, penguatan integritas aparatur di daerah terpencil. Yang ketiga, pemberdayaan masyarakat untuk partisipasi aktif dalam pengawasan. Dan yang terakhir, sinergi antar lembaga penegak hukum dan komunitas untuk deteksi dini dan penindakan. Berikutnya ada stunting. Geografi membentuk budaya daerah terpencil mungkin memiliki adat atau kepercayaan unik terkait makanan, pantang makanan, pola asuh, dan akses informasi yang bisa memperparah stunting. Sebaliknya, wilayah dengan gotong royong kuat bisa jadi aset. Yang berikutnya ada akses terbatas. Kondisi geografis sulit sering terjadi karena terbatas kelayanan kesehatan, pendidikan, dan air bersih yang menghambat intervensi sosial budaya seperti penyuluhan gizi. Yang ketiga ada identitas pangan lokal. Geografis menentukan pangan lokal yang tersedia. Jika tidak beragam dan ada resistensi budaya untuk diverifikasi, risiko stunting meningkat. Tokoh adat atau agama punya peran perilaku ini. Yang berikutnya ada gender. Yang pertama ada geografi membatasi akses, lokasi terpencil atau medan sulit sering membatasi mobilitas perempuan, menghambat akses pendidikan, layanan kesehatan, atau pasar. Yang berikutnya ada geografi membentuk ekonomi dan kekuasaan. Jenis mata pencaharian dominan di suatu wilayah bisa memperkuat peran gender tradisional dan mempengaruhi kontrol atas sumber daya. Yang berikutnya ada keamanan dan konflik. Wilayah strategis sering terjadi titik konflik di mana perempuan lebih rentan terhadap kekerasan berbasis gender dan dampaknya. Berikutnya ada LGBT. Yang pertama ada geografi membentuk norma. Daerah terisolasi cenderung mempertahankan norma dan interpretasi agama yang konservatif, seringkali menolak identitas LGBT. Yang kedua, akses dan migrasi. Lokasi yang sulit dapat membatasi akses LGBT ke layanan penting. Ini juga memicu migrasi baik domestik maupun internasional.
Yang ketiga ada hukum dan politik. Kebijakan negara terkait LGBT sering dipengaruhi dinamika geopolitik. Isu LGBT bisa jadi garis patahan diplomasi antar negara. Yang terakhir ada keamanan. Di daerah konflik, individu LGBT sangat rentan. Retorika anti-LGBT juga bisa jadi alat politik yang memiliki dimensi geostrategis. Geostrategi di Indonesia adalah bagaimana memanfaatkan posisi geografis strategi negara untuk menjaga keamanan nasional. Indonesia berada di antara dua benua dan dua samudra serta memiliki wilayah perairan luas. Pertama, ada keamanan maritim. Posisi Indonesia di jalur perdagangan global menjadikannya rentan terhadap pembajakan, penangkapan ikan legal, dan penyelundupan. Prioritas utama adalah menjaga kedaulatan laut. Yang kedua, ada perbatasan darat dan pulau terluar. Perbatasan dengan negara tetangga dan ribuan pulau terluar memerlukan pengawasan ketat dari penyelundupan ilegal logging hingga potensi separatisme. Yang berikutnya ada ancaman non-tradisional. Geografi juga membuat Indonesia rentan terhadap terorisme, bencana alam, gempa bumi atau tsunami, dan pandemi lintas batas. Yang berikutnya ada dinamika geopolitik. Posisi di Indo-Pasifik menempatkan Indonesia di tengah persaingan kekuatan besar, mendorong peran aktif dalam ASEAN untuk menjaga stabilitas regional. Strategi dalam pertahanan Indonesia adalah memanfaatkan posisi geografis strategi negara untuk membangun dan menetapkan kekuatan militer serta kebijakan pertahanan. Yang pertama ada pertahanan maritim. Sebagai negara kepulauan, fokus utama adalah penguatan TNI Angkatan Laut untuk mengamankan jalur pelayaran vital dan melawan ancaman di laut. Atau bisa juga bajak laut, penyelundupan, penangkapan ikan ilegal. Yang berikutnya ada pertahanan udara. Ruangan udara yang luas menuntut sistem pertahanan udara modern untuk melindungi wilayah udara dari pelanggaran. Yang berikutnya ada pertahanan darat. Penempatan pasukan di perbatasan darat, Kalimantan, Papua, Timor Leste, dan pulau terluar penting untuk kedaulatan dan keamanan dari ancaman seperti penyelundupan. Berikutnya ada pertahanan semesta, melibatkan seluruh komponen bangsa, militer dan sipil untuk menghadapi ancaman militer maupun non-militer, atau terorisme, siber, atau bencana alam. Yang berikutnya ada dinamika geopolitik. Posisi di Indonesia Pasifik menuntut diplomasi pertahanan aktif dan kerjasama regional ASEAN untuk menjaga stabilitas dan mencegah politik. Yang berikutnya ada dinamika geopolitik. Posisi di Indo-Pasifik menuntut diplomasi pertahanan aktif dan kerjasama regional ASEAN untuk menjaga stabilitas dan mencegah konflik. Geostrategi dalam konteks demografi di Indonesia adalah bagaimana negara mengelola struktur, distribusi, dan dinamika penduduknya untuk mendukung kepentingan nasional, terutama terkait dengan kekuatan dan pembangunan. Yang pertama ada distribusi penduduk tidak merata. Konsentrasi penduduk di Jawa menciptakan tantangan pemerataan pembangunan dan kerentanan jika terjadi krisis. Strateginya adalah pemerataan pembangunan luar Jawa. Yang berikutnya ada bonus demografi. Banyaknya usia produktif adalah aset besar untuk pertumbuhan ekonomi dan pertahanan. Yang berikutnya, keragaman etnis dan budaya. Kekayaan ini bisa jadi sumber konflik jika tidak dikelola baik. Strateginya adalah penguatan Pancasila dan pembangunan yang adil. Yang keempat, ada urbanisasi. Perpindahan di kota besar menciptakan tantangan sosial dan infrastrukturnya. Strategi adalah perencanaan kota berkelanjutan dan pengembangan kota menengah. Yang terakhir, demografi perbatasan. Wilayah terpencil dan pulau terluar berpenduduk jarang rentan terhadap infiltrasi. Strateginya adalah pembangunan kehadiran negara di sana. Geostrategi dalam konteks sumber kekayaan alam adalah bagaimana negara memanfaatkan dan mengelola sumber daya alamnya yang terbesar secara geografis yang untuk kepentingan nasional, ekonomi, keamanan, dan pengaruh. Berikutnya ada potensi ekonomi. Lokasi dan jenis sumber daya alam mempengaruhi potensi ekonomi dan pembangunan. Berikutnya ada keamanan pasokan. Ketergantungan pada impor atau ekspor sumber daya dapat menciptakan kerentanan atau kekuatan geopolitik.
Yang ketiga ada konflik. Wilayah kaya sumber daya sering terjadi titik sengketa. Strateginya adalah diplomasi dan penyelesaian sengketa dengan damai. Yang berikutnya ada keberlanjutan. Eksploitasi harus seimbang dengan perlindungan lingkungan. Strateginya adalah kebijakan berkelanjutan dan teknologi hijau. Yang terakhir ada pengaruh geopolitik. Cadangan sumber daya memberikan daya tawar di kancah internasional. Strateginya adalah diplomasi, sumber daya, dan kemitraan strategis.